Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Kajian kita kali ini insyaallah tentang az-zakat. Jadi pelajaran kita tentang puasa berkaitan erat dengan zakat. Waktu kita terbatas, tapi insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas tentang zakatul fitrah dan juga zakat al-mal kalau bisa. Zakat fitrah ini berkaitan erat dengan puasa. Karena hukum zakat fitrah adalah wajib ya untuk menyempurnakan puasa kita. Pembahasan tentang zakat itu pertama dimulai dari definisi zakat itu sendiri. Apa definisi zakat? Kalau kita lihat secara bahasa, zakat itu artinya adalah apa tuh? Zakat. Zakat artinya adalah an-nama, yaitu berkembang. Kemudian juga diartikan at-tahara, kebersihan, at-tasfiyah, kemudian mensucikan. Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian sucikan diri kalian dari kata-kata zakat. Zakka yuzakki. Kemudian juga aslaha. Qad aslaha man zakkaha. Telah beruntung orang-orang yang memperbaiki. Bisa juga memperbaiki, bisa juga mensucikan. Jadi itulah arti zakat. Jadi zakat ini lihat kata-katanya berasal dari artinya itu bagus semua. Ya, arti zakat itu bagus-bagus. Jadi tujuan kita zakat, kita keluar zakat kita, zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita. Adapun secara istilah, arti zakat adalah malun maksus atau amwalun maksusah tu'ta li ta'ifatin maksusah bi syurutin maksusah, kurang lebih begitu. Harta-harta yang khusus, karena tidak semua harta itu dizakati. Jadi kita punya harta banyak, ada jenis-jenis harta kita, tapi tidak semua harta dizakati. Hanya harta-harta yang khusus. Kemudian juga diberikan kepada kelompok-kelompok yang khusus. Tidak semua orang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu adalah kelompok-kelompok tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dengan syarat-syarat tertentu, ya. Jadi harta yang dizakati adalah an-na'am, binatang ternak. Binatang ternak di sini maksudnya adalah apa? Sapi, kemudian juga kambing, kemudian unta. Itu aja maksudnya. Kemudian uang, an-naqdan, ya, dhahab wal fiddah, emas dan perak. Kemudian juga adalah urudut tijarah, harta barang dagangan. Ya, kemudian juga harta yang khusus ya. Kemudian juga al-mu'asyarat, betul. Az-zuru' wa thimar, ya, biji-bijian dan juga pertanian. Kemudian ar-rikaz wal ma'adin. Barang apa tuh ar-rikaz? Barang temuan dan barang tambang, ya. Barang harta karun ya bahasa Indonesianya. Harta, bisa diartikan harta karun seperti itu. Iya. Jadi itu adalah harta yang khusus. Tidak semua harta dizakati. Kalau kita punya gedung, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya harta yang lain yang tidak diwajibkan, maka tidak perlu dizakati. Kalau kita perlu punya mobil, tapi mobil kita bukan untuk jual beli misalkan, tidak perlu dizakati. Jadi itu adalah harta-harta tertentu, ya. Kemudian juga
diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa menerima zakat, beda dengan sedekah. Zakat ini khusus, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha, dan seterusnya. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, insyaallah nanti kita akan bahas insyaallah taala. Nah, kita kalau melihat zakat ini ada 2 jenis zakat. Anwa'u zakat ada 2. Yang pertama namanya zakatul mal, yang kedua zakat badan, atau disebut juga dengan zakat fitrah. Ya, zakatul fitri, zakat fitrah, kemudian disebut juga dengan shadaqatul fitr, boleh. Semuanya sama kurang lebih. Jadi itu adalah 2 jenis zakat. Kalau zakat fitri itu berkaitan dengan zakat fitrah itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Makanya kita ada pembahasan tentang zakat fitrah karena berkaitan erat dengan Ramadan, wajib. Hukumnya zakat fitrah itu adalah wajib. Dan kita akan mulai dengan zakat fitrah terlebih dahulu sebelum kita membahas kelanjutan tentang zakat al-mal. Kemudian juga apa hukumnya zakat? Hukumnya zakat apa? Hukumnya adalah wajib. Orang yang meninggalkan zakat diperangi. Ya, orang yang meninggalkan zakat diperangi sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia murtad. Kalau dia mengingkari. Jadi ada beda antara orang tidak bayar zakat karena dia mengingkari dengan orang tidak bayar zakat karena dia tidak mau. Bukan tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib zakat nanti kan. Kalau orang nggak mampu, kan zakat itu tidak wajib bagi setiap orang, hanya bagi yang mampu. Nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau bayar zakat karena dia misalkan pelit, nggak mau keluar duit zakat, dia hukumnya apa? Apakah kafir? Tidak, dia berdosa besar, tapi dia tidak kafir. Adapun orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Kenapa dia kafir? Walaupun dia keluar zakat. Dia misalnya keluar zakat, anak keluar zakat, tapi anak yakin zakat ini tidak wajib. Apa hukumnya? Dia kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari. Allah bilang wajib, dia bilang nggak wajib. Ini siapa? Apakah Allah butuh harta dia? Allah tidak butuh dengan harta dia. Allah nggak butuh dengan harta dia. Nah, kemudian juga kalau kita lihat zakat al-fitrah, zakat fitri itu kapan jadi wajib zakat fitrah? Apa syarat-syarat kewajiban zakat fitrah? Zakat fitrah kapan wajib? Ada 3 syarat. Yang pertama adalah Islam. Syarat wajib zakat fitrah adalah pertama apa? Islam. Jadi pertama dia adalah Islam, kemudian yang kedua adalah idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Dia mendapati bulan Ramadan dan juga mendapati bulan Syawal. Itu baru wajib. Jadi kalau ada orang hidupnya cuma di bulan Ramadan saja, sebelum datang bulan Syawal dia sudah meninggal dunia, maka di sini dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Paham nggak nih? Atau ada orang yang lahirnya di bulan Syawal, maka dia tidak berkewajiban juga membayar zakat fitrah. Jadi harus di Ramadan dan juga di Syawal. Kemudian juga dia mampu untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat ini Allah wajibkan bagi orang yang mampu. Mampu di sini maksudnya adalah mampu pada malam hari raya dan juga pada pagi hari raya. Karena ini berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Jelas ya? Nah, ngomong-ngomong hari raya Idul Fitri itu apa artinya? Berbuka Idul Fitri ya, bukan kembali ke fitrah. Idul Fitri itu adalah hari futur. Kita berbuka setelah kemarin puasa selama 30 hari. Jelas ya? Nah, kemudian apa hukumnya zakat fitrah? Hukumnya tadi sudah dijelaskan wajib. Kapan wajibnya? Nah, waktu mengeluarkannya kapan?
boleh mengeluarkan zakat fitrah kapan? Hukum-hukumnya ada beberapa hukum. Dia boleh ketika awal Ramadan. Begitu awal Ramadan, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah. Jelas nggak? Boleh. Kapan dia wajib? Begitu takbiran malam Idul Fitri. Di situ jadi wajib. Kalau ada orang misalkan anda mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 1 Ramadan, boleh atau tidak? Tanggal 2, seterusnya sampai 30 hukumnya boleh. Masih boleh. Kalau dia sudah masuk malam Idul Fitri, maka hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Kalau pagi hari sebelum sholat Idul Fitri, hukumnya jadi sunnah. Jadi ya wajib, sudah wajib, tapi itu waktu sunnah yang dia keluar untuk apa? Zakat pada saat itu. Setelah sholat, masih boleh nggak keluarin zakat fitrah? Hah? Boleh, wajib dia keluarin tetap. Tapi dia makruh. Hukumnya makruh setelah sholat Idul Fitri. Nggak boleh lewat maghrib. Hari raya Idul Fitri kan maghrib. Tidak boleh lewat dari maghrib tersebut. Kalau lewat maghrib, ini sudah haram, berdosa. Tapi wajib nggak mengeluarkan zakat? Dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi kita ulang, yang pertama adalah apa? Boleh mengeluarkan zakat kapan? Dikatakan boleh? Pada awal Ramadan sampai sampai akhir Ramadan. Jadi wajib kapan? Awal Syawal, ya. Kemudian jadi sunnah yang mengeluarkan zakat tersebut adalah pada pagi hari sebelum sholat. Kemudian makruh setelah sholat, kemudian jadi haram ketika selesai sholat atau datang waktu maghrib, dan juga tetap dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Bukan berarti udah haram berarti saya tidak perlu mengeluarkan zakat. Tidak seperti itu. Nah, kemudian miqdar zakatul fitr. Miqdar itu apa artinya? Ukuran. Berapa yang harus dikeluarkan? Atau sebelum ngomongin berapa, apa yang harus dikeluarkan? Apa yang harus dikeluarkan pada zakat fitrah? Beras, makanan pokok. Makanan pokok. Kalau makanan pokok kita apa? Beras, maka kita keluarkan beras. Nah, ini ada pertanyaan nanti. Kalau kita bahas masalah apa yang dikeluarkan, ada biasanya muncul pertanyaan, boleh nggak kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang? Zakat fitrah itu harus tidak dikeluarkan dengan uang, dengan apa? Dengan makanan pokok. Ini adalah masalah fikih, bukan masalah akidah atau masalah manhaj. Betul Ustaz? Ya, betul ya. Karena kalau nggak salah ini dulu sempat dijadikan sebagai masalah apa? Pembeda, betul nggak Ustaz? Apa nggak benar? Betul. Ada yang mengatakan ya, jadi mana ini yang sunnah sama yang tidak sunnah? Tidak benar tuh. Ini masalah perbedaan pendapat para ulama, masalah fikih, berbeda pendapat para ulama. Ada yang membolehkan mengeluarkan dengan uang, dan ada yang mengharuskan mengeluarkan dengan beras. Ya, jumhur ulama atau mayoritas ulama, madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Ahmad itu mewajibkan mengeluarkan dengan makanan pokok. Kalau kita di beras ya, begitu. Madhab Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat dengan apa? Dengan uang atau dengan nilai. Nah, di sini kenapa begitu? Karena Rasulullah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Ya, jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mewajibkan apa? Makanan. Tidak mewajibkan uang, disuruhnya makanan. Nah, tapi yang menyuruh atau membolehkan mengeluarkan uang, dia punya pendapat lain, itu masalah fikih. Jelas ya?
Bukan masalah akidah atau yang lain, sunnah dengan tidak sunnah. Bukan seperti itu. Itu cara pandangnya aja. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah pada saat itu, masyarakat pada saat itu kayak kita di kampung-kampung. Kalau kita di kampung, orang kampung tuh duit biasanya ada nggak? Jarang. Kalau mau ngasih apa, dikasih ayam, dikasih apa, makanan, dikasih ubi, dikasih apa. Makanya lebih gampang mengeluarkan apa? Mengeluarkan makanan. Allahu a'lam, itu pendapat ulama. Ada Abu Hanifah mengatakan seperti itu, adapun dalam mazhab Syafi'i dan juga yang lain yaitu dengan beras. Ya. Dan ada salah satu panitia masjid, pernah dengar, itu dia tadinya ngasih uang. Begitu pada suatu malam atau pada suatu Ramadan dia kasih uang zakat fitrah, tapi tiba-tiba uang tersebut malah dipakai untuk beli petasan. Nggak benar. Makanya si panitia tersebut mengatakan, mulai tahun depan kita stop ngasih uang, tapi kita akan berikan beras. Nah, jadi intinya adalah orang yang berpendapat ngasih beras atau ada pendapat lain, itu adalah perbedaan pendapat para ulama. Kemudian setelah itu, berapa jumlah yang harus dikeluarkan? Di sini Rasulullah mengatakan sa'. Sa' itu apa artinya? Arba'atu amdad. Arba'atu amdad apa artinya? 4 mud. Apa artinya 4 mud? Mud itu 1 mud gimana? 1 mud adalah satu genggaman ya, kalau gini. Genggaman bukan? Apa nih namanya? Genggaman 2 telapak tangan nih ya. Kita ambil 1, kemudian ambil lagi beras, 2 raupan, 3 raupan, 4 raupan. Itu adalah ukuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan telapak tangan orang normal, bukan orang misalkan tangannya kecil banget atau gede banget, tapi yang normal-normal aja. Ya, begitu. 4 mud. Jadi kurang lebih begitu, ya. Tapi para ulama mengira-ngira. Jadi para ulama mengira-ngira berapa kilo, karena kan berubah-berubah tuh hitungan. Ya, dari zaman ke zaman berubah-berubah. Ya, dari zaman dulu itu pakai hitungan, kalau kita baca kitab fikih itu ada namanya ritel. Hitungan itu satuan ukuran pada saat itu. Itu berbeda dari setiap kota ke kota lainnya. Ada ukuran Baghdad, ada ukuran Mesir, ada ukuran Syam, dan seterusnya. Jadi ukurannya berbeda-beda. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, kayak dulu kalau nggak salah di Indonesia terkenalnya itu 2,5 kilo. Ya, tapi kalau di tempat lain 3 kilo dan seterusnya. Jadi kurang lebih. Kalau kita mau menghitung dengan cara yang tadi, maka itu lebih afdal dan lebih baik. Kemudian juga kepada siapa diberikan atau kita mengeluarkan zakat fitri, untuk siapa? Zakat fitri ini diberikan kepada mustahik. Nanti akan dibahas siapa mustahik zakat, ya. Tapi kita wajib mengeluarkan zakat fitri itu, siapa saja yang wajib kita keluarkan? Pertama, kita wajib mengeluarkan zakat untuk siapa? Pertama untuk diri kita. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita, ya. Yang wajib kita nafkahi, kita keluarkan zakatnya. Jadi anak kita, istri kita yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Kemudian tadi sudah dibahas tentang dafa zakatul fitr bil mal. Kemudian kalau zakat ini diberikan kepada siapa? Siapa yang memberikan? Yang membagikan siapa? Amil zakat, ya. Kalau amil zakat yang memberikan. Nah, ini kira-kira misalkan kita tadi mengatakan bahwa zakat ini diberikan beras, kan? Nah, kalau misalnya kita berikan beras atau berikan uang kepada amil zakat, itu boleh nggak? Tapi kita maksudnya nyuruh dia beliin beras, kita kasihnya uang, ntar dibeliin beras sama dia. Bagaimana?
Boleh apa nggak boleh? Boleh. Itu hukumnya itu kita ngeluarin zakat uang apa zakat beras tuh kalau begitu hitungannya. Ini artinya beras. Ya. Nah jadi si amil ini menerima uang tapi dia berikan beras. Nggak ada masalah seperti itu ya. Jadi dia sebagai perwakilan nanti dia berikan beras dan kemudian dibagikan. Nah amil zakat ini juga mereka harus mengerti hukum zakat supaya nanti pemberian zakat tersebut bisa tepat sasaran, diberikan kepada orang-orang yang mustahik dan juga orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Dia juga harus tahu hukum-hukum zakat supaya tidak salah di dalam pemberian zakat. Kemudian juga kalau tadi sudah dijelaskan tentang zakat fitri, ya, pada saat bulan Ramadan itu biasanya orang itu juga mengeluarkan zakat mal. Biasanya banyak orang yang mengeluarkan zakat mal. Jadi sekalian kita bahas tentang zakat mal tersebut. Zakat mal itu adalah zakat harta. Jadi qadrun ma'lum, kita punya ada kadar tertentu yang harus dikeluarkan ketika seseorang memiliki uang, yaitu dinamakan dengan nisab. Kalau uang kita sudah sampai kadar tersebut, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Nah itu adalah zakat harta, dan itu dihitung setiap tahun ya. Kita ngitung uang kita dengan tahun Qamariyah, bukan dengan tahun Masehi. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat, kita hitungnya pakai tahun apa? Qamariyah. Nah, sekarang ini kan kalau kita bicara zakat mal, ini apa maksudnya zakat mal? Zakat harta ini maksudnya apa? Apakah semua harta kita, rumah kita, kemudian juga mobil kita, sepeda motor kita, atau harta tertentu saja? Tertentu saja. Apa saja harta tersebut? Yaitu emas dan perak. Ya, emas dan perak. Tapi sekarang kan emas nggak ada, uang kita harus dizakatin nggak uang? Sekarang kan fungsinya emas dan fungsinya perak itu digantikan dengan uang kertas. Nah, apakah uang kertas itu adalah harta wajib zakat atau tidak wajib zakat? Wajib atau enggak? Paham nggak pertanyaan itu? Kan tadi sudah dikatakan bahwa harta-harta itu tertentu, tidak semua harta wajib dizakati. Nah, sekarang kan kita punya uang nih sekarang. Kita kan punya uang. Tapi uang itu kan kertas, bukan emas, bukan perak. Wajib tidak dizakati? Wajib. Kenapa wajib? Hah? Nilai? Oke. Jadi betul Ustaz. Betul ya. Jadi emas ini dalam kenapa dia dikeluarkan zakatnya? Tidak semua emas keluar zakat. Emas perhiasan nggak keluar zakatnya. Enggak. Kalau emas yang dipakai tentunya dengan syarat-syaratnya itu tidak ada zakat. Kalau emas perhiasan itu ya selama dia boleh dipakai boleh, ya, kemudian juga tidak mubadzir dan sebagainya, ya, dan juga misalkan bukan dan hartanya diketahui. Jadi misalnya kita nggak nemu, misalnya ada harta perhiasan punya ibu kita, kemudian kita nggak tahu nih ibu udah meninggal, kita nggak tahu, tersimpan, terus kita baru nemu, nah itu wajib dizakatin. Nah itu kan ada syarat-syaratnya. Intinya adalah harta perhiasan itu tidak wajib dizakati, gitu kan ya? Paham? Jadi tidak semua emas dizakati. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu emas yang dizakati adalah pertama dia emas dan perak, kemudian yang kedua emas dan perak itu dipakai untuk apa? Jual beli, alat tukar, jual beli. Itu adalah penyebab zakatnya.
Akan tetapi sekarang uang kan, kalau kita lihat uang ini kan berkaitan nggak dengan emas? Hah? Berkaitan nggak? Uang itu dulunya berkaitan dengan emas. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, kenapa? Sekarang ya, jadi kalau sejarah emas itu kan, emas tadinya pakai emas. Orang itu tukar jual belinya, tukar menukarnya dengan emas. Kemudian setelah itu emas tersebut uh, disimpan dan dikasih surat punya emas sekian. Jadi uang ini kemudian juga menjadi penggantinya emas yang dia punya. Jadi kemana-mana tadinya dia pakai emas, akhirnya dia berubah tidak pakai emas, pakai uang saja. Kemudian Amerika itu punya uang utang banyak, utangnya banyak. Begitu mereka punya utang banyak karena dia negara superpower, ketika ditagih dia nggak punya emasnya nggak ada. Akhirnya dia mulai pisah antara uang dengan emas. Kalau nggak salah Richard Nixon tuh tahun 70-an. Dia begitu. Kemudian akhirnya dipisahlah antara uang dengan emas. Jadi uang kita udah nggak ada emasnya sekarang. Kertas doang. Begitu. Kertas saja. Jadi sekarang sudah tidak ada kaitan antara uang kertas dengan emas. Namun dikiaskan jadinya kepada emas. Ya, dikiaskan kepada emas. Nah, syarat wajib zakat itu apa? Syarat wajib zakat. Pertama adalah dia adalah seorang muslim Islam. Kemudian juga yang kedua, dia hartanya sampai nisab. Nisabnya itu berapa? 85 gram emas. Nisab itu apa artinya? Batas wajib zakat. Batas wajib zakat. Kalau dia punya harta senilai 85 gram emas, maka di sini dia wajib mengeluarkan zakatnya. Paham nggak? Jadi kalau hartanya di bawah 85 gram, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Kalau emas, kalau perak berapa batasnya, nisabnya? 595 gram. 595 gram. Nah, ini yang dipakai apa, Ustaz? Yang dipakai apa batasannya? Nisab. Emas atau perak? Kebanyakan ulama mengatakan emas. Emas. Iya. Iya. Jadi emas itu dia stabil harganya. Kalau perak tidak. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan dilihat yang paling rendah mana. Kalau paling rendah ya udah pasti perak gitu. Cuma perak itu jauh menurun harganya. Akhirnya makanya sebagian menetapkan dengan emas, 85 gram emas. Jadi kalau kita punya 85 gram emas, berarti kita wajib zakat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita punya emasnya 85 gram ini berapa karat? 85 gram emas ini adalah 24 karat murni. Tapi kalau Anda punya emasnya 21, bagaimana tuh? Atau 21 karat, 18 karat misalkan. Bagaimana? Punya 100 gram emas, ya. Punya misalkan 100 gram emas, 100 gram, tapi 21 karat. Maka caranya adalah dibagi 24. Ya, 100 kali 21 kemudian dibagi 24. Hasilnya 87,5. Itu rumusnya, paham nggak? Jadi misalnya begini.
kita punya emas berapa? 90 gram. Punya emas berapa? 90 gram. Berapa karat? 21 dikali 21. Kemudian dibagi 24. Keluar cuma 78,75. Itu murninya. Berarti wajib nggak? Maka di situ dia belum wajib. Belum 85 gram. Paham nggak? Ya, jadi dikali sama dikali 21 karatnya, kemudian dibagi 24 untuk mengetahui apakah dia sudah sampai nisab atau belum sampai nisabnya. Itu emas. Kalau perak dibaginya sebagai 1000 kalau perak. Ya. Begitu. Tapi kalau perak jarang biasanya orang nyimpan perak, sekarang orang nyimpan emas biasanya. Ya, Masya Allah. Kemudian itu syarat yang pertama, syarat yang tadi, yang kedua tadi nisab. Kemudian juga haul. Haul itu apa artinya? Uangnya itu sudah dia pegang selama setahun penuh. Uangnya harus sudah dipegang selama setahun penuh. Jadi tidak berkurang uangnya selama setahun itu. Jadi misalnya anak saya punya uang 85 gram emas, tapi uang tersebut sudah menurun. Ya, tidak sampai setahun udah dipakai. Maka di sini dia tidak berkewajiban zakat sampai dia pegang uang tersebut selama 1 tahun penuh. Begitu. 85 gram emas. Iya, selama itu tidak berkurang. Begitu. Iya, kan kita tuh repot tuh kalau ngitungin begitu kan, harusnya kita ngitungin tuh begitu masuk duit, ngitung nih duit udah berapa lama kan gitu. Nah, maka para ulama meringkas setiap setahun cari 1 hari, kemudian hari tersebut kita keluar zakat. Misalkan setiap tanggal 1 Ramadan, tinggal tanggal 30 Ramadan, tiap tanggal 1 Muharram. Pokoknya yang penting bulan Qamariyah, bulan Islam, bulan Hijriyah. Dan kita lihat kalau harta kita 85 gram, kita keluarin pada saat itu, ya. Kita tutup terlebih dahulu ya. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.